Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi bareng Nami Kids ya. Kali ini kita bakal bercerita mengenai seorang tokoh legendaris Indonesia yang pasti semua masyarakat Indonesia nih kenal dengan beliau. Dia adalah Presiden Soekarno. Nah, kali ini kita nggak akan bahas mengenai perjuangannya ya, melainkan kisah cintanya. Buat tahu kisah lengkapnya, yuk kita rangkum bareng isi Google. Presiden Soekarno, beliau ini kan memang terkenal sebagai sosok yang karismatik dan juga romantis. Jadi nggak heran kalau akhirnya banyak wanita yang jatuh ke pelukannya. Nah, tercatat Presiden Soekarno ini memiliki 9 orang istri. Tapi ya memang nggak langsung 9 dinikahin gitu ya, satu-satu gitu, nikah cerai. Nah, buat tahu siapa aja, kita bahas satu-satu ya. Check it out. Wanita pertama yang dinikahi oleh Soekarno adalah Siti Utari Cokroaminoto. Nah, jadi ketika Soekarno ini lagi menempuh pendidikan di HBS di Surabaya, yaitu pendidikan setingkat SMP dan SMA yang digabung dengan masa pendidikan 5 tahun. Nah, Soekarno ini ngekos lah di rumahnya HOC Cokroaminoto. Nah, ternyata Soekarno ini cinlok lah pada anaknya HOC Cokroaminoto ya, atau anak bapak kosannya. Nah, akhirnya mereka ini pun menikah lah di tahun 1921. Nah, ketika itu Soekarno baru berusia 20 tahun, sedangkan Siti Utari 16 tahun. Tapi memang pernikahan itu nggak berlangsung lama, karena ketika akhirnya Soekarno ini melanjutkan sekolah ke Bandung, mereka ini akhirnya berpisah. Wanita kedua yang dinikahi oleh Soekarno adalah Inggit Garnasih. Nah, jadi ketika Soekarno ini melanjutkan sekolah ke Bandung, kalau sekarang itu ITB ya, Soekarno ini ngekos lah di rumah salah satu seorang saudagar kaya gitu ya, bernama Haji Sanusi. Nah, Inggit ini adalah istrinya Haji Sanusi atau ibu pemilik kosannya. Nah, karena Inggit ini sering ditinggal tugas gitu ya sama Haji Sanusi, akhirnya Inggit dan Soekarno ini menjadi dekat. Mereka tuh jadi kayak suka curhat-curhatan. Nah, tanpa diduga akhirnya mereka ini saling jatuh cinta. Walaupun sebenarnya ketika itu Inggit itu masih punya suami ya, dan Soekarno juga masih dalam status menikah dengan Siti Utari. Tapi karena memang kondisi pernikahan mereka berdua ini udah gak baik-baik aja, akhirnya mereka pun memilih untuk berpisah dengan pasangan masing-masing. Tapi berpisahnya ya baik-baik ya. Nah, karena setelah berpisah, Soekarno ini pun meminta izin dulu kepada Haji Sanusi sebelum akhirnya menikahi Inggit. Nah, akhirnya Soekarno dan Inggit ini menikahlah di tahun 1923. Nah, Inggit ini menemani Soekarno di awal-awal masa kemerdekaan Indonesia ya. Jadi masa-masa struggle-nya banget. Dari mulai Soekarno ini di penjara sampai akhirnya Soekarno ini diasingkan ke NTB dan ke Bengkulu. Nah, tapi ketika di Bengkulu ini ternyata Soekarno itu kembali cinlok. Nah, karena memang Inggit gak bisa nerima kalau dia ini harus dimadu, akhirnya Soekarno dan Inggit pun bercerai di tahun 1943 setelah mereka 20 tahun menikah. Wanita ketiga yang dinikahi oleh Soekarno adalah Fatmawati. Fatmawati dan Soekarno ini pertama kali bertemu di Bengkulu ketika Soekarno ini tengah menjalani pengasingan. Nah, sebenarnya Fatmawati ini adalah teman anak angkatnya Soekarno dan juga Inggit, yaitu Ratna Juami. Nah, karena sering ketemu, mereka ini cinlok lah akhirnya. Nah, akhirnya mereka ini menikah lah ya di tahun 1943. Ketika itu Soekarno sudah berusia 42 tahun. Sedangkan Fatmawati ini baru berusia 20 tahun. Nah, dari pernikahan ini mereka dikaruniailah 5 orang anak. Nah, anak keduanya Soekarno dan Fatmawati ini adalah Megawati Soekarno Putri. Nah, kalau kalian mau tahu biografinya Megawati, boleh cek ya di video aku yang ini. Nah, Fatmawati ini menemani Soekarno di masa-masa awal menuju kemerdekaannya Indonesia. Jadi kayak di masa-masa yang struggle banget deh buat Soekarno. Fatmawati ini juga merupakan ibu negara pertama Republik Indonesia yang dengan setia menemani Soekarno di berbagai acara kenegaraan ya.
Nah, tapi pernikahan ini juga nggak lepas dari gangguan wanita-wanita lain gitu ya. Sampai akhirnya Soekarno ini kembali jatuh hati lah pada wanita yang ia temui di Yogyakarta. Nah, karena sejak awal memang Fatmawati ini nggak mau dimadu gitu ya, akhirnya mereka ini berpisah lah, walaupun mereka ini nggak bercerai demi kelima orang anak mereka. Wanita keempat yang dinikahi oleh Soekarno adalah Hartini. Nah, pertemuan pertama Soekarno dan Hartini ini terjadi ketika Soekarno tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke Yogyakarta. Nah, jadi Soekarno ini mampir dulu lah ke rumahnya Wali Kota Salatiga buat makan siang. Nah, di sana ternyata Hartini lah yang masak. Nah, konon katanya Soekarno ini jatuh cinta lah pada sayur lodeh yang dibikin oleh Hartini. Tapi selanjutnya Soekarno ini jatuh cinta juga lah pada si pembuatnya. Sampai akhirnya ini mereka menikah lah di tahun 1953. Nah, di awal pernikahan mereka ini sebenarnya dapat banyak banget kecaman, sampai Hartini ini ibaratnya dibully gitu ya sama berbagai pihak, terutama dari organisasi kewanitaan yang memang sangat menolak tindakan poligami. Nah, tapi pernikahan ini tuh tetap berlanjut. Bahkan mereka ini sampai memiliki 2 orang anak, yaitu Taufan dan Bayu. Nah, faktanya nih ya, dari sekian banyak wanita yang nantinya dinikahi oleh Soekarno, Hartini lah yang tetap bertahan ketika akhirnya Soekarno ini lengser dan juga menjadi tahanan politik. Nah, Hartini inilah yang merawat Soekarno di masa-masa ketika ia sakit parah hingga akhirnya Soekarno wafat. Wanita kelima yang dinikahi oleh Soekarno adalah Kartini Manopo. Dia merupakan pramugari Garuda Indonesia asal Bolang, Sulawesi Utara. Nah, pertemuan mereka ini cukup unik loh. Jadi Soekarno ini lagi datang lah ke pameran lukisannya karya Basuki Abdullah. Nah, ketika itu ada salah satu lukisan yang kayak menarik perhatiannya Soekarno. Nah, model dari lukisan tersebut adalah Kartini Manopo. Nah, karena kecantikannya Kartini Manopo di lukisan tersebut ya, Soekarno ini akhirnya bertemu lah dengan Kartini dan akhirnya mereka ini saling jatuh cinta dan menikahlah di tahun 1959. Nah, karena Kartini Manopo ini kan berasal dari keluarga terhormat ya, dan di adat istiadatnya keluarganya Kartini ini ya di Sulawesi Utara itu nggak ada istilah istri ke-1, kedua atau ketiga. Nah, padahal Soekarno ini kan masih belum bercerai ya dengan Fatmawati dan juga masih menikah dengan Hartini. Akhirnya pernikahan ini pun dilakukan secara tidak resmi, bahkan disembunyikan oleh Kartini demi untuk menjaga kehormatan keluarganya. Nah, dari pernikahan ini mereka ini dikaruniai seorang anak bernama Toto. Nah, tapi ketika Toto lahir ini kan di tahun 1967. Ketika itu kondisi politik Indonesia tuh lagi genting banget ya pasca pemberontakan PKI. Akhirnya Kartini ini dikirimlah ke Jerman oleh Soekarno dan melahirkan di Jerman. Nah, sayangnya Soekarno ini nggak pernah lah bertemu dengan anaknya Toto sampai akhirnya Soekarno ini meninggal. Wanita ke-6 yang dinikahi oleh Soekarno adalah Ratna Sari Dewi. Dia adalah satu-satunya warga negara asing ya, atau warga negara Jepang yang dinikahi oleh Soekarno ya. Nah, jadi ketika Soekarno ini lagi pergi ke Jepang gitu untuk kunjungan kenegaraan, nah Soekarno ini datanglah untuk makan malam di salah satu klub malam. Nah, Naoko Nemoto ini merupakan seorang geisha di klub malam tersebut. Nah, karena kecantikan Naoko yang memang luar biasa banget ya guys, nah Soekarno ini jatuh hati lah. Nah, sepulangnya Soekarno ke Indonesia, Soekarno itu kayak masih kebayang-bayang banget sama Naoko. Sampai akhirnya Soekarno ini menyurati Naoko. Nah, akhirnya mereka ini menikahlah di tahun 1962. Nah, ketika itu Naoko Nemoto ini baru berusia 19 tahun, sedangkan Soekarno ini sudah berusia 57 tahun. Nah, setelah menikah, Naoko ini berganti nama lah menjadi Ratna Sari Dewi Soekarno dan pindah jadi WNI. Dari pernikahan ini mereka tuh dikaruniai seorang anak perempuan bernama Karina Kartika Sari Dewi Soekarno. Nah, di tahun 1967 ketika politik Indonesia lagi genting gitu ya, dan Soekarno ini di ujung masa kepemimpinannya, dan Soekarno itu akhirnya dijadikan tahanan politik, Naoko dan Ratna Sari Dewi ya, dan juga Soekarno ini akhirnya berpisah.
Wanita ketujuh yang dinikahi oleh Soekarno adalah Haryati. Dia merupakan seorang penari istana dan juga staf kenegaraan bidang kesenian. Nah, jadi Soekarno ini kembali cinlok gitu ya, jatuh hati ketika melihat Haryati ini tengah menari di istana. Akhirnya mereka ini menikahlah di tahun 1963. Tapi pernikahan ini memang gak berlangsung lama. Akhirnya mereka pun bercerai gitu ya di tahun 1966. Wanita ke-8 yang dinikahi oleh Soekarno adalah Yurike Sanghyar. Nah, mereka ini menikah di tahun 1964. Nah, jadi Yurike ini adalah anggota Barisan Bhinneka Tunggal Ika, atau kalau sekarang itu Paskibraka ya, yang lagi menjadi melakukan perhelatan HUT RI gitu ya di Istana Negara. Nah, ternyata diam-diam Soekarno ini memperhatikan Yurike dan Soekarno itu jatuh suka lah. Sampai akhirnya mereka ini menikah. Nah, ketika itu Yurike itu baru berusia 19 tahun, sedangkan Soekarno ini sudah berusia 63 tahun. Nah, pernikahan ini juga gak berlangsung lama. Mereka pun akhirnya berpisah di tahun 1968. Wanita terakhir atau wanita ke-9 yang dinikahi oleh Soekarno adalah Heldy Jafar. Nah, Heldy dan Soekarno ini menikah di tahun 1966. Nah, ketika itu Heldy ini baru berusia 18 tahun, sedangkan Soekarno ini sudah berusia 65 tahun. Nah, pertemuan mereka juga nggak beda jauh ya dengan Yurike. Heldy ini juga merupakan bagian dari Barisan Bhinneka Tunggal Ika, tapi dia ini merupakan pagar ayu gitu ya, atau penerima tamu. Nah, ternyata Soekarno ini jatuh suka juga lah pada Heldy. Nah, akhirnya mereka ini menikah lah, tapi pernikahan mereka juga nggak berlangsung lama, hanya 2 tahun aja. Di tahun 1968 mereka ini pun berpisah. Itulah tadi kisah 9 orang wanita yang dinikahi oleh Soekarno. Atau enggak sih guys ya, dari sekian banyak wanita yang dinikahi oleh Soekarno di masa akhir jabatannya gitu ya, ketika akhirnya Soekarno lengser dan menjadi tahanan politik, hampir semuanya tuh akhirnya berpisah ya dengan Soekarno. Dan wanita yang bertahan adalah Hartini. Dia adalah wanita keempat yang Soekarno nikahi, yang ia temui di Yogyakarta, dan yang ketika Soekarno itu jatuh cinta karena sayur lodehnya. Dan ternyata wanita inilah yang berada di sisi Soekarno sampai akhirnya Soekarno wafat. Sekian kisah kita hari ini, terlepas dari lika-liku dan juga konflik-konflik percintaannya Soekarno. Soekarno tetaplah bapak pemersatu bangsa yang punya andil begitu besar ya terhadap kemerdekaan Indonesia. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Bye-bye.